Oke, selamat datang di channel YouTube Bimbel Star Ed ya. Nah, adik-adik kami yang mau mengikuti ujian di UMPTKIN tahun 2024, langsung kita coba latihan bahas soal-soalnya. Mudah-mudahan ini bisa melatih kemampuan adik kami semua ya. Nah, kita mulai adik-adik dari soal yang pertama. Kita lihat di sini. Sebidang tanah akan dibangun kios dengan lebar 9 meter dan panjang 11 meter, serta rumah dengan panjang 20 meter dan lebar 8 meter. Berapakah luas kedua bangunan tersebut? Nah, 237 meter, 259, 268, 374. Nah, baik, kita akan coba jawab. Nah, luas kios ya kan itu adalah 9 dikalikan dengan 11 ya kan, maka hasilnya adalah 99. Sedangkan luas rumah itu adalah 20 kali 8, 160. Jadi kalau kita total luas bangunan ya kan, berarti langsung aja 259. Jadi jawabannya adalah option B, gitu ya. Nah, jadi sangat mudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya adik-adik. Oke, sekarang kita lihat di soal nomor 2 ya. Suatu kotak berisi sejumlah kelereng. Tuti mengambil sepertiganya dan mengambil lagi 2 kelereng. Kemudian Lisa mengambil setengah dari kelereng di kotak dan meletakkan kembali 3 kelereng. Wati mengambil 2/5 dari kelereng yang ada dan mengambil lagi 2 kelereng. Jika kelereng yang tersisa adalah 4 buah, maka banyaknya kelereng mula-mula 12, 18, 24, 30. Oke, baik, kita akan coba jawab ya. Jadi kelereng mula-mula itu adalah X gitu kan. Nah, jadi setelah diambil katanya, jadi sini si Lisa. Si Lisa mengambil setengah. Si Tuti mengambil sepertiga. Berarti kalau diambil sepertiga, otomatis kan jadi 1 dikurang sepertiga lah itu kan. Jadinya 2/3. Jadi sisa telah diambil si Lisa ambil ya. Nah, itu berarti kan jadinya apa? 2/3 dari X, baru kemudian diambil lagi 2, berarti kurangi 2. Nah, kemudian Lisa mengambil setengah dari kelereng di kotak. Ya kan, si Lisa, ini Tuti. Ya, ini Tuti ya. Kemudian si Lisa ngambil sekitar setengah. Berarti otomatis sisanya kan tinggal setengah lagi kan. Berarti sisa setelah si Lisa ambil berarti setengah dari 2/3 X kurang 2 ini. Baru kemudian kan dia katanya meletakkan 3, berarti jadi tambah 3. Jadi kalau kita buat ini setengah mati, jadi 1/3 X dikurangi 1, baru plus 3. Jadi ini sama dengan 1/3 X plus 2. Baru kemudian si Wati ngambil 2/5 lagi, berarti sisa si Wati ambil. Berarti karena diambilnya 2/5, otomatis sisa 3/5 lagi. Dari 1 kurang 2/5 kan 3/5 ya. 3/5 dari ini 1/3 X tambah 2. Kemudian katanya diambil lagi 2 kelereng, berarti kurangi 2. Itulah sisanya. Nah, jadi itulah sisa terakhir 4 bulan tadi. Berarti dari sini kita buat 3/5 kali 1/3 X plus 2 kurangi 2, itulah 4. Jadinya 3/5 dikali 1/3 X plus 2 itulah 6. Jadi kalau kita kalikan silang berarti 3X 3 kali 1/3 X plus 2 itulah sama dengan 30. Jadi 30 bagi 3 10. Itu 1/3 X plus 2 sama dengan 10. Berarti 1/3 X sama dengan 8. Berarti X nya 24.
Jadi jawabannya adalah option C. Itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa ya. Oke, nomor 3, sebuah mobil menempuh jarak 120 km dari kota A ke kota B dengan kecepatan 60 km per jam. Saat di perjalanan, hujan turun selama 15 menit. Jika mobil berangkat pada pukul 13.00, maka pada pukul berapakah mobil tersebut sampai di tujuan? 15.00, 15.15, 15.30, 15.45 ya. Baik, kita coba jawab. Jaraknya dari kota A ke kota B adalah 120 km. Nah, kecepatan itu ada sekitar 60 km per jam. Jadi berarti kita hitung dulu waktu perjalanan, ya kan, waktu perjalanan. Nah, kecepatan itu kan sama dengan jarak bagi waktu, atau waktu sama dengan jarak bagi kecepatan. Berarti jaraknya 120 km per jam per 120 km, 120 km ya, kilometer. Baru dibagi dengan 60 km per jam. Berarti sekitar 2 jam kan. Nah, jadi waktunya itu sekitar 2 jam. Hujan turun, berarti istirahat 15 menit. Berarti istirahat 15 menit. Nah, jadi jika mobil berangkat pada pukul 13.00 saat di perjalanan, berarti istirahat. Jadi 2.15 ya, 2 jam 15 menit ya. Berarti jawabannya B ya. Jam 13.00 ditambah 2.15. 15 menit ya kan. Oke, B ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Oke, soal nomor 4. Lihat di sini, jika X selisih umur Joko dengan ayahnya sekarang dan Y selisih umur kedua orang itu 7 tahun yang lalu, maka X lebih besar dari Y, X lebih kecil dari Y, X sama dengan Y, hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Nah, jadi coba kita jawab. X selisih umur Joko dan ayah, ya kan, X-nya itu selisih umur Joko dan ayah, selisih umur kedua orang itu 7 tahun yang lalu. Nah, 7 tahun yang lalu dengan yang sekarang, ibaratnya misalnya seperti ini. Umurnya si Joko ya, umur si Joko kan, ini kan selisih tadi ya, selisih sekarang dengan yang ini selisih 7 tahun lalu. Jadi kalau kita bisa kadang terjebak nih. Jadi kalau Joko 10, ayah 30 sekarang, berarti kan selisihnya berapa? Ini 10 kan? Selisih sekarang berarti 20. Jadi kalau 7 tahun yang lalu pun selisih umur mereka itu pasti sama, gitu kan? Jadi dari sini kita tahu pasti jawabannya C gitu ya, jangan terjebak. Oke. Iya, di soal nomor 5, harga 3 buku tulis dan 2 buku gambar 11.500, sedangkan harga 2 buku tulis dan 5 buku gambar 15.000. Harga 5 buku tulis dan 10 buku gambar adalah 27.500, 32.500, 35.000 dan 45.000. Nah, baik, kita coba jawab. Kita misalkan aja 3 buku tambah ini 3 buku tulis tambah 2 buku gambar itu sama dengan 11.500. Kemudian 2 buku tulis tambah 5 buku gambar sama dengan 15.000 ya kan. Nah, kita coba kalikan ini 2, ini kali 3. Jadi 6T 4G sama dengan 23.000.
Sedangkan ini 6T 15G 45.000. Nah ini kita kurangkan, berarti min 11G sama dengan berarti sekitar 22.000 ya, minus. Jadi G nya 22.000 bagi dengan min 11 berarti sekitar 2.000 ya. Nah berarti bu gambarnya 2.000. Kalau bu gambarnya 2.000 kita substitusi aja, 3T tambah 2G kan tadi 11.500. 3T tambah 2 kali 2.000 4.000 sama dengan 11.500. 3T sama dengan 7.500 ya kan. Jadi T nya adalah 7.500 dibagi 3 berarti 2.500. Pertanyaannya 5 buku tulis 5T tambah 10G. 5 kali 2.500 tambah 10 kali 2.000. 12.500 tambah 20.000 itu 32.500 gitu. Jadi jawabannya adalah option B. Oke, itu dia untuk soal kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semangat terus belajar. Jangan lupa subscribe channel YouTube Bimbel Staret ya. Terima kasih.